Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navia Indriani. Saya dari kelas Manajemen Pemasaran Reguler 5B. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi manajemen isu dan krisis bab 2 yang berkenaan dengan definisi dan konteks dalam manajemen isu. Di sini saya untuk memenuhi tugas FPL mata kuliah manajemen isu dan krisis yang diampu oleh Ibu Uun Majsunah Esos MM. Untuk lebih lengkapnya, silahkan lihat video selanjutnya. Manajemen isu dan krisis. Sejarah manajemen isu. Istilah manajemen isu muncul pada sekitar tahun 1975 dan lebih dikenal dengan istilah manajemen isu publik. Frase ini menjadi bahan diskusi pada berbagai seminar dan tulisan dalam jurnal Public Relation. Pada tahun 1977, konsultan Public Relation W. Howard Case menulis bahwa manajemen isu publik telah mencapai titik yang mengejutkan dalam waktu kurang dari 18 bulan. Case merujuk pada beberapa perusahaan besar seperti Gulf, Shell, and Mobile Company, juga Ford Motor Company, dan lainnya yang mengidentifikasi dan menganalisis dampak isu-isu publik terhadap masa depan perusahaan atau institusi mereka. Public Relation Journal, Oktober 1977, halaman 25. Beberapa tahun terakhir, isu-isu seperti lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan berubah drastis, globalisasi yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan informasi, dan semakin kritisnya publik perusahaan, menuntut pihak manajemen perusahaan untuk lebih menyadari bahwa banyak faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi perusahaan. Faktor-faktor ini harus diidentifikasi, dimonitor, dan dianalisis. Dengan cara demikian, dampak potensial dari isu yang bisa mempengaruhi reputasi perusahaan dapat diantisipasi melalui kebijakan perusahaan yang mewujud dalam strategi manajemen isu perusahaan. Definisi isu. Isu adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan memberikan efek negatif terhadap organisasi dan akan berlanjut pada tahap krisis. Isu diklaim sebagai sesuatu yang bersifat bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang atau individu atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata, isyarat, atau cara-cara yang lain mengandung arti tertentu. Jenis-jenis isu. Yang pertama yaitu isu-isu internal. Merupakan isu-isu yang bersumber dari internal organisasi, biasanya hanya diketahui oleh pihak manajemen dan anggota organisasi. Yang kedua, isu-isu eksternal, yaitu mencakup peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang berkembang di luar organisasi yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung pada aktivitas organisasi. Dalam tulisan Harrison tahun 2008 dapat dideskripsikan dua aspek jenis isu, yaitu pertama aspek dampaknya. Ada dua jenis isu, yaitu defensive dan offensive isu. Defensive isu adalah isu-isu yang membuat cenderung memunculkan ancaman terhadap organisasi, karenanya organisasi harus mempertahankan diri agar tidak mengalami kerugian reputasi. Offensive isu adalah isu-isu yang dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, aspek keluasan isu. Ada 4 jenis isu, yaitu isu-isu universal, yaitu isu-isu yang mempengaruhi banyak orang secara langsung, bersifat umum, dan berpotensi mempengaruhi secara personal, sifatnya lebih iminen. Yang kedua, isu-isu advokasi, yaitu isu-isu yang tidak mempengaruhi sebanyak orang seperti pada isu universal. Isu ini muncul karena disebarkan kelompok tertentu yang mengaku representasi kepentingan publik. Isu ini bersifat potensial. Yang ketiga, isu-isu selektif, yaitu isu-isu yang hanya mempengaruhi kelompok tertentu. Bisa saja isu yang muncul berkaitan dengan kepentingan orang banyak, tetapi hanya pihak tertentu saja yang terpengaruh oleh isu tersebut dan lebih memperhatikan isu ini. Yang keempat, isu-isu praktis, yaitu isu-isu yang hanya melibatkan atau berkembang di antara para pakar.
Manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengolah image sebagai sebuah aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan stakeholders. Manajemen isu meliputi serangkaian aktivitas yang berkesinambungan. Kritik terhadap manajemen isu. Register dan Larkin mencatat adanya kritik terhadap terminologi manajemen isu, dengan menyatakan bahwa terminologi ini menyiratkan adanya manipulasi terhadap kondisi atau peristiwa yang secara alami terjadi dalam masyarakat. Kritik lain menyatakan bahwa tidak ada satupun manajemen perusahaan yang memiliki wewenang untuk mengarahkan agar lingkungan tetap atau tidak berubah. Perusahaan juga tidak berhak memutuskan arah kemana lingkungan akan berubah. Menurut Register dan Larkin tahun 2000, halaman 39-40. Munculnya kritikan ini, menurut Tucker dan Brown, menimbulkan keraguan untuk mengadopsi manajemen isu sebagai fungsi manajemen pada beberapa bidang berikut. Yang pertama yaitu boundaries. Komunikasi berdasarkan isu hanya merupakan satu instrumen yang digunakan untuk bersamaan dengan misalnya penelitian, perencanaan perusahaan, manajemen perubahan, dan aktivitas media dan komunikasi lainnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit mendefinisikan dan mengevaluasi jika dilakukan terpisah dari lainnya atau isolasi. Yang kedua, financial risk. Jika ada manfaat manajemen isu, baru terlihat dalam jangka panjang. Yang ketiga, diversity. Orang-orang yang aktif terlibat dalam menjalankan fungsi manajemen isu bukan hanya berasal dari latar belakang public relation. Mereka bisa meliputi pengacara, analis, dan perencanaan perusahaan, peneliti, dan sebagainya. Yang keempat, mungkin tidak tepat untuk mengasumsikan bahwa praktisi public relation merupakan faktor pendorong utama di belakang manajemen isu. Dalam Register dan Larkin tahun 2000 halaman 40. Penelitian akademis dan kasus praktis menunjukkan bahwa penggunaan teknik manajemen isu yang efektif dapat meningkatkan market share, meningkatkan reputasi perusahaan, menghemat uang, dan membangun hubungan yang penting. Kegagalan dalam menerapkan manajemen isu bisa berdampak pada penurunan market share, reputasi perusahaan rusak, biaya pemulihan yang tidak sedikit, menempatkan manajemen dalam pencitraan negatif, dan mengurangi independensi perusahaan melalui regulasi yang cenderung mengikat. Contoh kasus dapat dicermati pada munculnya beragam isu sebagai konsekuensi dari jatuhnya pesawat Adam Air dengan kode penerbangan KI574 di perairan Majini, Sulawesi Barat pada tanggal 1 Januari 2007 lalu. Mencuatnya isu intervensi pihak manajemen perusahaan terhadap kebijakan pemerintah, kebijakan perusahaan yang tidak mengasuransikan sebagian pegawainya, dan isu perawatan pesawat yang belum lolos uji sertifikasi untuk kelayakan terbang merupakan isu-isu seputar kebijakan yang mencuat kuat karena peliputan media yang intensif. Walaupun kasus ini secara spesifik mengarah pada perusahaan penerbangan Adam Air, secara umum isu ini juga bisa berdampak pada perusahaan penerbangan lainnya yang menerapkan kebijakan low cost industries. Dalam konteks di atas, sesungguhnya menjadi tidak tepat ketika pihak manajemen perusahaan atau perusahaan tidak menerapkan kebijakan manajemen isu. Juga perlu dipahami bahwa manajemen isu merupakan tanggung jawab manajemen senior, bukannya departemen tertentu. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari implementasi proses manajemen isu yang sesungguhnya merupakan alat bagi pejabat eksekutif senior, maka manajemen isu harus dibentuk pada level atas manajemen perusahaan. Dengan demikian, kebijakan proaktif dan antisipatif dapat diambil dengan cepat. Terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.